Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan bahas tentang segitiga. Tapi di video sebelumnya kita sudah kupas habis mengenai segi empat ya, dari pengertian, unsur-unsurnya, serta keliling dan luas daerahnya. Sekarang kita akan mengenal dulu bagaimana segitiga itu. Pertama kita akan bahas tentang unsur-unsur dan jenis-jenis dari segitiga. Yang pertama, kita ketahui pengertian dari segitiga terlebih dahulu. Nah, kalian perhatikan di sekitar kita ini ada banyak benda atau sesuatu yang berbentuk segitiga. Pertama, misalkan seperti penggaris segitiga ini tentunya ya. Berikutnya, kalian pasti pernah melihat rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga, yang menandakan bahwa simbol hati-hati ya. Rambu-rambu yang berbentuk segitiga ini artinya yaitu hati-hati. Atau pada dekorasi dinding kita bisa juga membuat bentuk segitiga seperti itu agar lebih memperindah suatu ruangan. Nah, jadi segitiga ini merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 3 titik sudut dan 3 sisi. Jadi ada 3 garis ya, 3 garis yang saling berpotongan di 3 titik. Nah, ruas-ruas garis itulah yang nanti membentuk suatu segitiga. Titik sudut, sisi, dan sudut dari segitiga. Nah, kalian perhatikan ada segitiga ABC pada gambar ya. Jadi untuk unsur-unsur segitiga ABC tersebut adalah sebagai berikut. Nah, titik A, titik B, dan titik C merupakan titik sudut dari segitiga ABC. Dan ruas garis AB, BC, dan CA merupakan sisi-sisi dari segitiga ABC. Dan sudut BAC, sudut ABC, sudut BCA adalah 3 sudutnya. Jadi sesuai pengertiannya tadi ya, segitiga memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut. Sudut-sudut dalam segitiga. Nah, kita ketahui bahwa segitiga itu memiliki 3 sudut ya. Nah, sekarang berapa sih besar total dari ketiga sudut tersebut, berapa derajat? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa perhatikan ada sebuah segitiga ABC di sini dengan masing-masing sudutnya sebesar X derajat, Y derajat, dan Z derajat. Nah, akan dibuat suatu garis DE ya, sejajar dengan AB, serta memotong C atau melewati C. Nah, seperti pada gambar ini. Sekarang kita ingin mengetahui berapa sih besar sudut BAC ditambah besar sudut ABC ditambah besar sudut ACB, atau berapa sih besar sudut X ditambah Y ditambah Z. Nah, itu yang ingin kita ketahui pada sudut-sudut dalam segitiga. Oke, kalian perhatikan. Nah, sudut BAC ini akan sama dengan sudut DCA. Nah, karena dia merupakan sudut dalam berseberangan. Kita mengingat kembali konsep mengenai sudut di bab sebelumnya. Berikutnya, ya, sudut ABC itu akan sama dengan sudut ECB. Itu sama-sama Y derajat, karena mereka juga merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang kalian perhatikan ketiga sudut ini ya. Oke, ketiga sudut yang di sebelah atas ini, yang diberi tanda berwarna merah, X, Z, dan Y ini, mereka saling berpelurus. Nah, sehingga sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB itu akan sama dengan sudut BCA ditambah sudut ECB ditambah sudut ACB. Dan kita ketahui bahwa sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya yaitu 180 derajat. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah sudut dalam segitiga tersebut adalah 180 derajat. Jadi segitiganya berbentuk bagaimanapun, jadi jumlah besar ketiga sudutnya yaitu 180 derajat, dengan dibuktikan menggunakan cara seperti ini. Oke, kita ke contoh soal. Misalkan perbandingan sudut-sudut suatu segitiga adalah 1:2:3. Tentukan besar sudut-sudut tersebut. Oke, misalkan ketiga sudutnya tersebut besarnya X, 2X, dan 3X ya. Nah, sesuai dengan perbandingannya, jadi
Jadi kita masing-masing kita kalikan dengan X. Nah, sehingga kita ketahui tadi total jumlah sudut dalam segitiga tersebut adalah 180 derajat. Kita bisa jumlahkan X ditambah 2X ditambah 3X itu merupakan besarnya 180 derajat. Sehingga diperoleh 6X sama dengan 180 derajat, hingga X sama dengan 30 derajat. Setelah kita peroleh nilai X, kita akan menemukan sudut-sudut tersebut, yaitu yang pertama 30 derajat, yang kedua yaitu 2X, 2 dikali 30 derajat, yaitu 60 derajat, dan sudut ketiga yaitu 3 dikalikan dengan 30 derajat, yaitu 90 derajat. Nah, inilah besar ketiga sudut tersebut jika perbandingan sudut-sudutnya 1:2:3. Berikutnya kita akan mengenai jenis-jenis dari segitiga. Yang pertama berdasarkan sisi-sisinya itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Pertama yaitu segitiga sembarang. Segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda disebut dengan segitiga sembarang. Jadi berdasarkan sisinya yang ketiganya berbeda kita sebut dengan segitiga sembarang. Seperti pada gambar. Dengan ciri-ciri panjang ruas garisnya ketiganya beda ya. Ketiga sisinya berbeda untuk panjangnya, AB tidak sama dengan BC dan tidak sama dengan AC. Nah, besar ketiga sudutnya juga akan berbeda. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Nah, jadi segitiga yang mempunyai dua sisi sama panjang disebut dengan segitiga sama kaki. Kalian perhatikan pada segitiga sama kaki PQR ini. Nah, ciri-cirinya yaitu panjang ruas garis PR dan QR-nya sama pada gambar ini ya. Jadi ada dua sisi segitiga yang sama panjang. Jadi segitiga tersebut kita namakan dengan segitiga sama kaki. Dan di segitiga sama kaki, sudut-sudut pada kaki atau sisi yang sama tersebut akan sama besar. Seperti sudut IPR akan sama dengan besar sudut PQR di sini ya. Nah, sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini. Mereka sudut-sudut pada kakinya, pada kaki atau pada sisi yang sama panjang itu sama besar. Yang ketiga itu segitiga sama sisi. Itu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut dengan segitiga sama sisi. Perhatikan pada segitiga XYZ ini memiliki sisi yang sama panjang dengan ciri-ciri tentu saja panjang ruas garisnya ketiganya akan sama, ketiga sisinya sama panjang. Nah, yang kedua, ketiga sudutnya akan sama besar, yaitu sama-sama besarnya 60 derajat. Jadi segitiga sama sisi memiliki sudut 60 derajat pada ketiga sudutnya. Berikutnya jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut-sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga lancip. Nah, segitiga yang semua sudutnya lancip disebut segitiga lancip. Jadi tidak berdasarkan sudutnya. Nah, misalkan seperti contoh ini ya. Pada segitiga ABC ini, nah, ketiga sudut tersebut lancip. Jadi kita bisa namakan segitiga ABC tersebut segitiga lancip. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Nah, segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat disebut dengan segitiga siku-siku. Seperti pada gambar ini yaitu sudut R ya atau sudut PRQ-nya besarnya 90 derajat. Jadi kalau salah satu saja sudut pada segitiga tersebut besarnya 90 derajat kita bisa namakan segitiga siku-siku. Yang ketiga, segitiga tumpul. Itu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau di antara 90 derajat dan 90 derajat besar sudutnya. Disebut dengan segitiga tumpul. Oke, misalkan contoh pada gambar ini segitiga XYZ ya. Pada sudut XYZ itu besar sudutnya 180 derajat dan itu sudut tumpul, sehingga segitiga XYZ ini merupakan segitiga tumpul. Berikutnya kita akan mengenal garis khusus pada segitiga. Yang pertama garis tinggi segitiga. Oke, garis tinggi segitiga tersebut merupakan garis yang ditarik dari suatu titik sudut pada segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Nah, agar lebih terbayang, kalian perhatikan pada gambar segitiga KLM ini.
dari titik L dibuat suatu garis ya menuju ke KM. Nah, dan tegak lurus siku-siku. Sehingga akan terbentuk garis LN ya. Nah, garis LN inilah yang merupakan garis tinggi yang disebut dengan garis tinggi. Berikutnya, kita mengenal mengenai garis bagi segitiga. Nah, garis bagi segitiga adalah garis yang membagi sudut sebuah segitiga menjadi dua sudut sama besar. Kalian perhatikan pada segitiga DEF ini, dari titik D ya dibuat satu garis menuju ke sisi EF, sehingga akan terbentuk dua sudut yang sama besar, misalkan sama-sama 20 derajat ya. Sehingga garis DG tersebut merupakan garis bagi dari segitiga DEF. Jadi garis DG ini membagi sudut sama-sama 20 derajat di sini pada gambar. Yang ketiga, garis berat segitiga. Nah, garis berat segitiga adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan melalui titik tengah sisi di depannya. Nah, misalkan seperti segitiga JKL ini, dari titik J menuju ke KL ya, dia membagi alas KL tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Sehingga garis JM ini merupakan garis berat dari segitiga JKL. Nah, ini maksudnya garis berat, dia membagi salah satu sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang. Yang terakhir mengenai garis sumbu segitiga, itu garis yang melalui titik tengah sisi dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Nah, sekaligus ya, dia membagi sisi segitiga menjadi dua sama panjang dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Contohnya misalkan pada segitiga ABC ini, ada garis PQ ya. Ada garis PQ yang membagi sisi AC menjadi dua bagian sama panjang, dan garis PQ tersebut tegak lurus dengan sisi AC juga. Sehingga ini garis PQ tersebut merupakan garis sumbu dari segitiga ABC. Oke, sekian pengenalan mengenai unsur-unsur dan jenis-jenis dari segitiga. Semoga kalian paham dan bisa kalian tanyakan lagi jika ada yang belum paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.